Perkenalkan, nama saya Fadil Holid, mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dengan NIM 18106111086. Oke, kali ini saya akan memaparkan materi terkait hukum laut, yaitu pencemaran laut pada alur laut Kepulauan Indonesia oleh kapal asing. Alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. ALKI sendiri diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat dan udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan. Sebagai negeri kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki hamparan laut seluas 6,4 juta kilometer persegi atau 77% dari total wilayahnya merupakan perairan. Nah, ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin, serta tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia. Dalam United Nations Convention of the Law of the Sea 1982, untuk selanjutnya disingkat UNCLOS 1982, kedaulatan negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan ditarik sesuai ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982, yang disebut sebagai perairan kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jaraknya dari pantai. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, dasar laut, dan tanah di bawahnya, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Berdasarkan data dari Buku Putih Departemen Pertahanan Republik Indonesia tahun 2006, 2/3 dari wilayah Indonesia merupakan wilayah laut dengan garis pantai 81.000 km, serta wilayah zona ekonomi eksklusif seluas 4 juta km persegi. Kegiatan perdagangan dan transportasi internasional melalui Sea Lane of Communication and Sea Lane of Transportation di perairan Indonesia terus meningkat. Karena aktivitas laut di Indonesia oleh kapal asing terus meningkat, maka akhir-akhir ini isu keamanan laut perlu mendapatkan perhatian yang serius. Isu keamanan laut tersebut berupa ancaman kekerasan seperti pembajakan, perompakan, serta sabotase, ancaman navigasi seperti pencurian sarana bantu navigasi, ancaman sumber daya laut seperti perusakan serta pencemaran laut dan ekosistemnya, serta ancaman kedaulatan dan hukum seperti penangkapan ikan secara ilegal, imigrasi gelap, human trafficking, atau eksploitasi dan eksplorasi sumber daya laut. Dalam pembahasan kali ini, saya akan berfokus pada pencemaran air laut pada ALKI yang dilakukan oleh kapal asing. Diketahui bahwa aktivitas di laut yang mengakibatkan pencemaran laut adalah aktivitas perkapalan atau shipping. Bentuk pencemaran laut dapat berupa tumpahan minyak, pembuangan limbah oleh kapal asing, pencemaran laut akibat pembuangan sampah oleh kapal asing, dan dapat pula diakibatkan oleh illegal fishing yang tidak bertanggung jawab. Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa penyebab potensial, antara lain pengoperasian kapal atau human error, permasalahan teknis meliputi kebocoran bahan bakar minyak dari instalasi mesin, pipa, tangki, dan lain-lain. Ada pula kecelakaan kapal yang menimbulkan tumpahan minyak, atau dapat pula terjadi akibat kesengajaan dari kapal asing itu sendiri. Dengan demikian, terdapat potensi pencemaran di perairan yang dilalui oleh kapal asing pada ALKI. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen risiko untuk meminimalisir dampak jika terjadi pencemaran laut oleh kapal asing. Sebagai langkah awal, manajemen risiko dapat dilakukan dengan melakukan analisa risiko berupa penilaian suatu potensi kerugian atau kerusakan. Penilaian tingkat risiko dapat dilakukan dengan mengacu pada data historis pada suatu periode untuk menentukan aspek probabilitas dan besaran konsekuensi atau dampak. Tingkat risiko merupakan perkalian nilai indeks probabilitas dan konsekuensi. Penilaian tingkat risiko dapat diimplementasikan untuk masing-masing zona di kawasan konservasi. Hal ini dapat membantu untuk mengetahui tingkat risiko dari suatu potensi kerugian atau kerusakan yang mengancam setiap zona. Hasil penilaian risiko dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan atau meninjau kembali penetapan zonasi di suatu kawasan konservasi. Oke guys, sekian pemaparan materi dari saya terkait pencemaran laut pada alur laut Kepulauan Indonesia oleh kapal asing. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.